Yeah, yeah. That's the way every day goes. Jadi hari ini kami bakal menayangkan video mengenai manajemen laboratorium. Lab bikin bahaya? No ya. Bikin aman dengan K3. Hai semuanya, jadi aku mau ke lab nih. Nah, sebelum kita masuk lab, kita harus memahami simbol-simbol yang ada di laboratorium. Yuk, simak penjelasan berikutnya. Jadi di sini aku akan jelasin 9 simbol bahaya kimia di laboratorium. Yang pertama ada mudah terbakar, yang kedua ada beracun, yang ketiga ada mudah teroksidasi, yang keempat ada toksisitas tingkat rendah, yang kelima ada gas di bawah tekanan, yang keenam ada mudah meledak, yang ketujuh ada korosif, yang kedelapan ada bahaya kronis, dan yang terakhir berbahaya bagi lingkungan. Simbol mudah terbakar adalah tanda peringatan yang menunjukkan bahwa suatu bahan atau zat dapat menyala dan terbakar dengan cepat jika terkena panas, percikan api, atau sumber nyala lainnya. Simbol ini biasanya bergambar api berwarna hitam dengan latar belakang kuning atau oranye. Penanganan bahan yang mudah terbakar harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Simpan bahan di tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari sumber api atau panas. Gunakan wadah tertutup dan ventilasi yang baik saat menggunakannya. Hindari merokok di sekitar bahan tersebut. Jika terjadi tumpahan, bersihkan segera dengan alat yang tidak menghasilkan percikan. Penting juga untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker, serta memastikan adanya alat pemadam kebakaran di sekitar area kerja. Simbol beracun adalah tanda peringatan yang menunjukkan bahwa suatu zat dapat menyebabkan keracunan serius, bahkan dalam jumlah kecil, jika terhirup, tertelan, atau terserap melalui kulit. Simbol ini biasanya bergambar tengkorak dan tulang bersilang dengan latar belakang kuning atau putih. Penanganan bahan beracun harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai prosedur keselamatan. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung saat menangani bahan ini. Simbol mudah teroksidasi adalah tanda peringatan yang menunjukkan bahwa suatu zat dapat menyebabkan atau mempercepat pembakaran bahan lain. Meskipun zat tersebut sendiri belum tentu mudah terbakar, simbol ini digambarkan dengan lingkaran dengan nyala api di atas, dikenal sebagai simbol api di atas lingkaran, dan zat mengoksidasi ini sangat reaktif dan dapat menyebabkan kebakaran hebat jika bersentuhan dengan bahan organik, bahan mudah terbakar, atau zat pereduksi. Oleh karena itu, bahan dengan simbol ini harus disimpan terpisah dari bahan mudah terbakar, dijauhkan dari panas dan sumber nyala, serta ditangani dengan alat pelindung diri yang sesuai. Ruang penyimpanan harus berventilasi baik, dan penanganannya perlu mengikuti prosedur keselamatan ketat untuk mencegah reaksi berbahaya. Toksisitas tingkat rendah adalah kondisi ketika seseorang terpapar zat beracun dalam jumlah kecil namun berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama. Paparan ini biasanya tidak menimbulkan gejala langsung yang jelas, tetapi secara perlahan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti kelelahan, penurunan fungsi organ, gangguan sistem kekebalan tubuh, atau masalah kognitif. Contoh sumber toksisitas tingkat rendah termasuk polusi udara, pestisida pada makanan, logam berat seperti timbal dan merkuri, seperti bahan kimia dalam produk rumah tangga. Dampaknya seringkali bersifat kumulatif, sehingga pencegahan melalui pengurangan paparan sangat penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Simbol gas di bawah tekanan digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu wadah berisi gas yang tersimpan dalam kondisi bertekanan tinggi. Gas ini bisa berupa gas terkompresi, gas cair, maupun gas yang sangat dingin. Jika wadah atau tabung gas ini rusak, bocor, atau terkena panas, gas dapat keluar secara tiba-tiba dan menyebabkan bahaya seperti ledakan, kebocoran, beracun, atau cedera akibat tekanan yang sangat kuat. Oleh karena itu, tabung gas harus ditangani dengan hati-hati, disimpan di tempat yang sejuk, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung atau sumber panas lainnya. Dengan memahami simbol ini,
kita bisa lebih waspada dan mencegah kecelakaan yang dapat terjadi akibat penggunaan atau penyimpanan gas bertekanan. Simbol eksplosif digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu bahan atau zat dapat meledak jika terkena benturan, gesekan, panas, atau tekanan tertentu. Bahan yang termasuk dalam kategori ini biasanya sangat sensitif dan berbahaya, seperti kembang api, amunisi, atau bahan kimia tertentu yang mudah bereaksi. Jika tidak ditangani dengan benar, zat ini bisa menyebabkan ledakan yang mengakibatkan luka serius, kebakaran, bahkan kerusakan besar pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, bahan yang memiliki simbol eksplosif harus disimpan di tempat yang aman, jauh dari sumber panas dan api, serta ditangani dengan penuh kehati-hatian. Memahami simbol ini penting agar kita dapat mengantisipasi risiko dan mencegah terjadinya kecelakaan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Simbol korosif menunjukkan bahwa bahan tersebut dapat merusak atau menghancurkan kulit, mata, dan jaringan tubuh lainnya jika terkena langsung. Selain itu, bahan ini juga bisa membuat logam berkarat atau rusak. Contoh bahan korosif yang sering ditemui adalah asam kuat seperti asam sulfat dan basa kuat seperti soda api. Bahan seperti ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan luka bakar kimia yang parah, bahkan hanya dengan sedikit sentuhan. Jika kita tidak sengaja terkena bahan korosif, langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera membilas bagian yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama sekitar 15-20 menit. Saat membilas, jangan digosok atau ditekan karena bisa memperparah luka. Jika bahan mengenai mata, buka kelopak mata perlahan agar air bisa membilas seluruh bagian mata. Lepaskan pakaian atau aksesoris yang terkena bahan kimia supaya tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Setelah itu, segera cari pertolongan medis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Untuk mencegah kecelakaan, selalu gunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas laboratorium saat bekerja dengan bahan korosif, serta simpan bahan tersebut di tempat yang aman dan tertutup rapat. Simbol bahaya kronis menunjukkan adanya zat atau bahan yang dapat menyebabkan dampak kesehatan jangka panjang jika terpapar terus-menerus. Dampak tersebut bisa berupa iritasi kulit, gangguan pernapasan, kerusakan organ, gangguan kesuburan, hingga risiko kanker. Cara penanganan adalah dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, dan pakaian pelindungan saat bekerja dengan bahan tersebut. Memastikan area memiliki ventilasi yang baik, serta menyimpan bahan berbahaya di tempat yang aman dan tertutup. Simbol bahaya lingkungan menunjukkan bahwa suatu bahan atau zat dapat merusak ekosistem, terutama organisme hidup di perairan seperti ikan dan tumbuhan air. Bahan ini biasanya bersifat beracun atau berbahaya jika terlepas ke lingkungan, sehingga dapat menyebabkan pencemaran yang berdampak jangka panjang. Cara penanganannya adalah dengan menyimpan dan setelah mempelajari 9 simbol bahaya kimia di laboratorium, kita akan mempelajari tentang K3 di laboratorium. Halo semuanya, jadi hari ini aku bakal ngejelasin tentang definisi K3 di laboratorium. Jadi K3 sendiri adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila kita menaati K3, kita bakal terhindar dari bahaya dan hal-hal yang tidak diinginkan dari laboratorium. Hei kamu, yang di sana yang lagi main HP. Kamu kenapa? Kamu harus lihat deh aturan berpakaian di laboratorium geologi farmasi, yang dimana kalau kamu pakai hijab itu harus dimasukin ke dalam jas lab. Itu udah bener sih. Terus handscoon kamu mana? Kok kan nggak pakai handscoon? Kamu harus menggunakan handscoon. Kenapa? Biar tangan kamu nggak langsung terkontaminasi dengan bahan kimia yang berbahaya di dalam lab. Terus juga nih, nah ini di sini jasanya harus dikancing agar juga bahan kimia itu tidak langsung terkena di kulit kamu. Terus kamu harus memakai sepatu yang tertutup. Makanya lain kali kamu harus membaca ya peraturan yang ada di dalam lab, jangan gitu lagi, oke? Oke.
boleh dilupain, yaitu meninggalkan laboratorium dalam keadaan bersih.